Tahun 2017 menjadi tahun yang tak terlupakan bagi dunia militer Indonesia, di mana kala itu niat untuk membeli jet tempur Sukhoi 35 Rusia tidak lagi menjadi wacana. Perundingan demi perundingan pun dilakukan di antara kedua belah pihak. Semuanya berjalan mulus dan tinggal menunggu realisasinya. Namun, pengumuman Amerika Serikat membuat dilema. Di tahun yang sama terjadinya perundingan Indonesia dengan Rusia, AS mengeluarkan undang-undang melawan musuh Amerika Serikat melalui sanksi, yaitu CAATSA. Undang-undang itu mengancam sanksi terhadap pemerintah asing di seluruh dunia yang ingin membeli senjata dari Rusia. Pada awal-awal CAATSA diberlakukan, Indonesia masih terus melanjutkan perundingan untuk membeli Su-35. Namun di akhir tahun 2021 sebuah kejutan datang. Dilansir dari zonajakarta.com dari Antara, Indonesia akhirnya memutuskan tidak membeli Su-35. Dalam klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara atau disingkat Kasau, Marsekali TNI Fajar Prasetyo, anggaran menjadi sebab utama pembatalan tersebut. Sukhoi Su-35 dengan berat hati ya, kita harus meninggalkan perencanaan itu. Karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran, kata Fajar dikutip dari Antara. Meski sudah ditekankan berkali-kali karena anggaran, nyatanya alasan tersembunyi di balik pembatalan pembelian Su-35 ternyata lebih besar. Aturan CAATSA Amerika Serikat makin lama makin membelit negara-negara di dunia, terlebih yang berada di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, AS Amerika Serikat menemukan bahwa negara-negara di Asia Tenggara atau di kawasan ASEAN merupakan pembeli utama senjata-senjata Rusia. Melihat itu terjadi di depan matanya, Amerika Serikat tidak mau tinggal diam. Kecemburuan yang dirasakan AS atau Amerika Serikat ini akhirnya menguak berbagai hubungan yang selama ini terselubung antara negara-negara Asia Tenggara maksudnya dengan Rusia. Rusia adalah eksportir senjata terkemuka di Asia Tenggara. Pesona senjata Rusia tidak hanya membius Indonesia, negara-negara lain di ASEAN ternyata sudah sejak lama menjadikan Rusia sebagai pemasok utama senjata pertahanan mereka. Menurut Stockholm International Peace Research Institute atau bisa disingkat SIPRI, Rusia adalah pemasok senjata terkemuka di Asia Tenggara dan telah menjual peralatan pertahanan senilai sekitar 10,7 miliar dolar Amerika atau senilai 9,75 miliar euro ke kawasan itu antara tahun 2000 dan 2019. Sebagian besar jumlah itu berasal dari Vietnam. Hampir 80% peralatan militer Vietnam telah disediakan oleh Rusia sejak tahun 2000. Masih menurut SIPRI, antara tahun 2005 dan 2021, Rusia telah menjual senjata senilai 247 juta dolar Amerika ke Myanmar, kemudian senilai 105 juta dolar Amerika ke Laos, dan kemudian senilai 47 juta dolar Amerika ke Thailand. Peneliti Asia Tenggara di Australia National University
Hunter Marston mengatakan beberapa perangkat keras dari Rusia kemungkinan besar masih akan tiba di negara-negara ASEAN seperti Myanmar dan negara-negara lainnya di ASEAN. Dan saya cukup yakin akan lebih banyak lagi yang akan datang, kata Marston seperti dikutip dari DW. Ketergantungan ASEAN pada senjata Rusia. Ada alasan besar mengapa Rusia adalah pedagang senjata paling penting di Asia Tenggara. Mau tahu apa alasannya? Alasan itu bukan hanya tentang keterjangkauan, tentang harga, atau mematikannya senjata buatan Rusia ini, melainkan lebih dari itu. Asia Tenggara adalah wilayah yang saat ini menjadi pusat persaingan negara adidaya di dunia, yaitu Amerika Serikat dan China. Sementara itu, beberapa negara di ASEAN, terutama Vietnam dan Filipina, sedang terlibat dalam perselisihan teritorial yang memanas dengan China terkait Laut China Selatan. Dua fakta di atas membuat tanggapan sebagian besar negara-negara Asia Tenggara adalah dengan melakukan lindung nilai, supaya tetap dapat bekerja sama dengan kedua negara adidaya sekaligus melakukan diverifikasi hubungan dengan negara lain. Jika pemerintah Asia Tenggara membeli senjata dari AS atau Amerika Serikat itu akan membuat China frustasi. Membeli senjata dari China seperti yang dilakukan Thailand dan Kamboja akan membuat Amerika Serikat frustasi. Sementara itu, membeli senjata dari Rusia dianggap dapat diterima oleh kedua negara adidaya tersebut. Diversifikasi dari senjata Rusia tidak mudah. Sebagai pembeli utama senjata Rusia di ASEAN, Vietnam ingin sekali melakukan diversifikasi senjata. Pemerintah Vietnam pun meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di bidang keamanan. Ini dilakukan oleh Vietnam meski dia tahu bahwa pembelian amunisi dari Amerika Serikat akan membunyikan lonceng alarm dari China. Kenekatan tersebut diambil karena Vietnam ingin mencoba melakukan diversifikasi dari senjata Rusia. La Hong Hip, seorang pejabat senior di program studi Vietnam di Isis Yusof Ishak Institute, memberi komentar tentang pilihan tindakan Vietnam. Itu tidak akan mudah. Pada umumnya senjata Rusia dipandang lebih terjangkau. Terlebih banyak pejabat militer senior Vietnam dilatih di Uni Soviet dan Rusia. Jadi mereka tetap akan berhubungan dekat, kata Hip. Tidak hanya itu saja, mengadaptasi platform senjata Rusia yang ada dengan peralatan non-Rusia yang lebih baru akan menjadi tantangan tersendiri. Ini masalah kompatibilitas. Vietnam mungkin akan melepaskan diri dari peralatan militer Rusia secara bertahap, tambah Hip. Bahkan jika ada penghentian secara bertahap, militer Asia Tenggara benar-benar sudah bergantung pada peralatan Rusia. Pada titik tertentu, mereka juga akan tetap membeli suku cadang atau peningkatan perangkat keras. Dilema-dilema inilah yang kemudian hubungan terselubung antara Rusia dengan negara-negara di Asia Tenggara tidak akan mudah untuk terselesaikan.
Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar.